Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Seperti kita tahu, saat ini semakin banyak orang yang melirik investasi saham sebagai pilihan yang menarik. Alasan dibalik minat yang meningkat ini tentunya sejalan dengan potensi keuntungan yang tinggi dan seringkali dianggap lebih menggiurkan daripada instrumen investasi lainnya. Namun tentu saja ada risiko yang perlu diwaspadai. Nah, salah satu untuk meminimalisir risiko adalah dengan kita melakukan analisis, baik itu analisis fundamental maupun analisis teknikal. Salah satu yang bisa kita gunakan adalah analisis teknikal. Analisis teknikal ini bisa dibantu dengan menggunakan indikator. Indikator ini umumnya merujuk pada pola grafik yang teknikalnya berasal dari harga, volume, atau minat dari pola tertentu. Pemahaman terhadap indikator analisis teknikal ini menjadi krusial bagi siapapun yang tertarik dalam dunia investasi, khususnya saham. Tidak hanya berguna untuk memprediksi pergerakan harga saham, pemahaman ini juga membantu dalam merencanakan strategi investasi yang lebih matang dan juga terukur. Kali ini kita akan coba beberapa indikator yang sering digunakan dalam melakukan analisis teknikal. Yang pertama, kita pilih dulu mau cek di saham apa. Misalnya BBRI ya teman-teman. Yang pertama, kita akan gunakan indikator moving average atau garis MA. Kita pilih di sini ya teman-teman, indikator. Lalu kita tulis moving average. Nah, moving average ini teman-teman adalah salah satu indikator yang sangat umum digunakan dalam analisis teknikal. Indikator ini mengukur rata-rata harga saham selama periode tertentu, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Jadi ini teman-teman bisa atur sendiri jangka waktunya. Kita tadi sudah tambahkan di sini, teman-teman, di bagian formatnya teman-teman bisa ganti. Misal teman-teman mau melihat pergerakan selama 5 hari, teman-teman bisa klik di sini, 5, lalu stylenya teman-teman bisa ubah, disesuaikan dengan style yang teman-teman inginkan. Lalu klik OK. Untuk garis MA sendiri, teman-teman bisa atur mau berapa garis MA yang mau digunakan. Misal ini 20 ya. Garis MA ini, teman-teman, memiliki berbagai kegunaan, seperti konfirmasi tren, penentuan level support dan juga resisten, serta sebagai sinyal entry ataupun exit dalam trading. Ketika candle harga saham ini bergerak berada di atas garis MA-nya, ini menunjukkan tren naik atau bullish, sedangkan jika harganya di bawah garis MA, menandakan trennya sedang turun atau bearish gitu teman-teman. Ini kita bisa ambil contoh ya. Nah, ketika dia berhasil break dari garis MA-nya, dia ada potensi lanjut naik. Selama dia masih berada di atas garis moving average-nya ini, dia masih berpotensi untuk naik ya teman-teman. Namun ketika harga saham berada di bawah garis moving average-nya, maka berpotensi untuk mengalami penurunan teman-teman. Ini kita ambil contoh ya. Nah misalnya ini kan harganya sudah bergerak di bawah garis MA ya teman-teman. Nih, ini MA 5-nya di sini, terus harganya berada di bawah garis MA-nya. Selama masih belum bisa bergerak kembali di atas garis MA-nya, harganya itu masih berpotensi untuk lanjut penurunan. Nah, sementara kalau misalnya dia sudah berhasil untuk menembus kembali garis moving average-nya, dia berpotensi untuk naik kembali. Ini contohnya yang bawahnya. Ini kemarin sudah berhasil ya bergerak di atas garis MA 5-nya. Namun teman-teman, kalau kita lihat ternyata kemarin tidak berhasil ya untuk breakout dari garis MA 20-nya. Maka dari itu kita bisa gunakan kombinasi MA dengan periode yang berbeda. Gunanya untuk apa? Jadi gunanya dapat memberikan sinyal yang lebih kuat tentang arah tren. Jadi kita bisa lebih meminimalisir untuk terkena false break gitu ya teman-teman. Kombinasi MA dengan periode yang berbeda itu seperti apa? Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini kan ada MA 5 dan juga MA 20. Jadi kombinasinya adalah ketika harga sahamnya berhasil bergerak di atas garis MA yang pertama ini atau MA 5-nya dan juga berhasil bergerak di atas garis MA yang kedua atau MA 20-nya, ini kita bisa mulai untuk spekulasi buy. Karena apabila sudah berhasil bergerak di atas dua kombinasi MA yang ada,
itu memberikan sinyal yang lebih kuat bahwa trennya itu akan kembali naik gitu teman-teman, atau kembali uptrend. Akan lebih menarik lagi teman-teman apabila teman-teman melakukan pembelian atau spekulasi buy ketika pola golden cross terbentuk. Jadi pola golden cross itu seperti apa? Ini ya teman-teman, pola golden cross itu seperti ini. Kita akan coba tandai. Oke, ini adalah pola golden cross ya teman-teman. Golden cross ini teman-teman merupakan sebuah pola pergerakan harga saham saat moving average dari MA jangka pendek, ini MA jangka pendeknya adalah MA5 ya, yang garis warna ungu ini, melintasi atau memotong MA jangka panjangnya. Untuk kasus ini, MA jangka panjangnya adalah MA20. Jadi ketika MA yang lebih kecil memotong ke atas MA20-nya, ini yang dinamakan dengan golden cross. Dan kalau terbentuk pola seperti ini bisa menjadi salah satu sinyal bahwa tren bullish akan berlanjut gitu. Nah, sebaliknya, apabila MA yang lebih kecil ini memotong ke bawah atau melintasi ke bawah MA yang lebih besar, ini ya, seperti yang contoh ini dinamakan dengan dead cross teman-teman. Nah, kalau dead cross ini menjadi sinyal bahwa harga saham memasuki tren bearish teman-teman, atau tren penurunan. Jadi kalau yang di sini ini golden cross, sementara untuk yang ini dinamakan dead cross. Ini kita ambil dari satu saham ya teman-teman. Jadi dapat kita tarik kesimpulan untuk garis moving average ini. Ketika ingin melakukan pembelian, teman-teman bisa tunggu atau bisa pastikan bahwa saham tersebut sedang bergerak di atas garis moving average-nya gitu. Untuk meminimalisir false break, teman-teman juga bisa gunakan kombinasi moving average dengan periode yang berbeda. Ketika muncul sinyal golden cross, teman-teman bisa spekulasi buy, dan ketika muncul sinyal dead cross, teman-teman bisa melakukan penjualan. Untuk video kali ini, kita akan bahas moving average dulu, teman-teman. Untuk indikator lainnya kita akan bahas di video selanjutnya. Maka dari itu, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman juga bisa tuliskan di kolom komentar. See you di video selanjutnya.